Sekarang media aja, pembuatan berita aja udah pakai itu gitu ya, udah pakai bisa melalui alat robot gitu ya. Jadi jurnalisnya digantikan sama robot. Memang ada perbedaan-perbedaan beberapa hal, tapi Ya. mereka juga bisa membuat berita-berita. Dokter pun juga gitu ya, analis Iya, betul. diagnostiknya dilihat dari apa namanya supporting data ya, itu dilihat dan lain sebagainya, ketemu tuh ini diagnosanya, dan itu presisinya sangat tinggi, yang saya pernah baca itu sampai 90 sekian % gitu loh. Betul. Betul, luar biasa. Kecuali dokter yang humanis yang sulit untuk digantikan. Dari pendekatan ini ya, pendekatan Interpersonal. humanis ya. Iya. Belum dimiliki oleh machine learning. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, So how? nah, jadi tadi dampak dari revolusi industri keempat. Nah, Iya. ya dengan otomatisasi dan robotisasi sekian banyak gitu ya perubahan yang terjadi. Nah, sekarang dengan adanya COVID lebih banyak lagi apa industri-industri yang terdampak, dan shiftingnya dari employment juga lebih banyak lagi gitu ya. Misalnya kayak sebelumnya mereka masih masih jadi pekerja tetap ya, karena masih terpakai ya. Nah, tetapi karena COVID ataupun PSBB, mereka bekerja di rumah ya. Nah, begitu mereka bekerja di rumah selama 3 bulan gitu ya, itu mungkin bisa dikatakan ya awal-awal mungkin performansi jadi menurun, bisa jadi ya. Tetapi makin lama makin naik ya, ya sejalan waktu gitu ya. Nah, begitu melihat ternyata kok kinerjanya sama bekerja di rumah dengan bekerja di kantor ya. Bahkan bisa jadi ada yang lebih tinggi karena mengurangi macet atau apa segala macam gitu ya. Nah, bisa kapanpun ya. Nah, ini yang membuat kalau gitu kenapa nggak remote working aja itu dipermanenkan gitu ya. Jadi mereka walaupun PSBB-nya sudah selesai ya, karena kinerjanya sama dan perusahaan tidak perlu lagi membayar misalnya biaya misalnya sewa kantor ya, atau transport atau apanya yang lain gitu ya. Nah, Listrik dan lain sebagainya. air ya, ya dan lain. Nah, maka dari itu sekarang trennya itu muncul remote worker itu cukup tinggi gitu. Iya. Bukan karena industrinya, otomatisasinya, tapi karena COVID-nya, karena PSBB-nya tadi dan telah dibuktikan tadi. Jadi Pengungkit ya. iya, COVID ini menjadi pengungkit implementasi dari revolusi industri ya. iya menjadi lebih cepat lagi. Menjadi lebih cepat lagi ya. Tentunya permasalahan yang terjadi dengan remote working ini itu berbeda permasalahannya ya. Iya. Kan ada Iya. orang yang bekerja di ya pekerja-pekerja esensial disebut ya. Itu nggak bisa Iya. dilakukan di rumah ya, karena kan Iya. orang jaga toko gitu ya atau di rumah sakit itu kan tetap harus bekerja di kantor. Nah, ini permasalahannya adalah kekhawatiran terkena COVID. Nah, kalau di sini di rumah kekhawatiran yaitu kesehatan mental. Nah, ini di global kesehatan mental itu sudah cukup besar ya. Trennya itu naiknya sangat cepat, bahkan bisa 4 kali lebih banyak daripada sebelum COVID. Kesehatan mental ini kenapa? Bayangkan yang tadinya dia bergerak di kantor gitu, kena matahari ya, sekarang dia di rumah. Yang kedua, Iya. yang namanya WFH ya, banyak juga yang mempelesetkan singkatannya tuh working full hours ya. Artinya Iya, iya. setiap saat bisa dihubungi. Bahkan kalau jam 10 kan jam tidur ya. Itu masih
apa ya, masih ngejum malam-malam. Iya, iya, Bahkan kita tidur aja masih mikirin pekerjaan kantor gitu ya. Itu kan iya, iya, otak kita masih terus bekerja padahal kita iya, perlu istirahat gitu ya. Terus kita duduk iya, di kursi ya, ada yang mengatakan lebih dari 4 jam iya, duduk di kursi itu bisa memicu berbagai penyakit ya. betul. Karena Mm-mm. default manusia itu berdiri gitu ya. Makanya di Mm-mm. berbagai rumah atau kantor ya sekarang meja-meja banyak yang bisa fleksibel, bisa didirikan, bisa duduk gitu ya, supaya peredaran darah ke kaki ini lancar. Nah, uh, Mm-mm. uh, jadi kesehatan mental ini yang memicu kesehatan fisik. Jadi ibarat stres ya, stres itu menjadi pemicu utama penyakit-penyakit yang ada di kita ini, ya, stres. Hmm. Apalagi kalau tadi even jam istirahatnya juga dipakai untuk bekerja, ya, berarti nggak ada work life balance, dia nggak happy gitu ya. Nah ini Hmm. yang ya bisa dalam tanda kutip K3-nya ya, K3 yang Hmm. tadi di era konvensional sama K3 Hmm. di era saat ini itu juga menjadi berbeda, shifting hubungan industrialnya jadi bergeser gitu. Nah, Industri udah siap belum? Udah mengakomodir belum perubahan ini? ada yang Industri sudah sudah ya? mengakomodasi, ada yang cukup baik, jadi sudah Ya, ya. sudah ini ya sudah kelihatan. Tetapi ada juga ya bahkan juga masih banyak yang belum gitu ya. Masih shock, masih shock nih. Iya, iya, iya. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Mona ya, tadi industri yang karena COVID ini sudah banyak, karena revolusi industri keempat ya, terdisrupted banyak. Hmm. COVID ya menjadi lebih banyak lagi. Misalnya Iya. dengan adanya COVID, perusahaan kan orang lebih preference orang kan lebih ke yang nggak kurang mobilitasnya ya kan. Hmm. Itu udah masuk di alam bawah sadar tuh yang namanya Iya. stay Self safe at conscious. home. Iya, iya betul, Ya. Nah, betul. jadi Dan itu didengung-dengungkan terus ya kan? didengarkan terus ya. Jadi orang lebih memilih nggak mau ya, daripada kemana-mana ini Iya, aja deh di rumah aja deh gitu ya. Jadi iya, iya, perusahaan-perusahaan seperti tadi penerbangan, iya, apalagi misalnya tourism gitu ya, iya, hotel gitu ya, iya, karena iya, mobility-nya jadi rendah gitu. Nah, iya, itu akan ya bahkan sudah terdampak sangat keras gitu. iya. Kemudian yang berikutnya tadi um, apa orang berbelanja gitu ya. Jadi dengan Iya. e-commerce aja ya daripada bahkan dengan jarak mungkin kurang dari 1 kilo misalnya orang lebih memilih saya e-commerce aja deh gitu ya. Toh juga Hmm. transportasinya biaya transportnya nggak mahal misalnya. Nah Iya. yang kedua orang lebih memilih industri-industri yang low touch gitu ya, yang Hmm. tidak menyentuh gitu ya, yang tidak ada sentuh. Jadi misalnya kayak uang gitu ya, uang Iya, iya, jangan-jangan iya. nih ada COVID-nya. Udah, Makanya orang lebih iya, memilih sekarang ya digital aja udah aman. Ya. Terus juga orang lebih memilih yang higienis ya, dan masih banyak lagi iya, concern daripada customer akibat dari COVID. Maka dari itu berbagai industri juga jadi hancur gara-gara iya. COVID ini. Nah, jadi sekian banyak bahkan sekarang ya untuk bisa memprediksi apa yang terjadi 3 tahun ke depan orang sangat sulit sekarang. Dulu saya masih ingat waktu zaman saya ya ada perencanaan jangka panjang gitu ya, perencanaan jangka menengah ya, perencanaan jangka pendek. Nah sekarang kita cukup sulit untuk melihat apa sih yang terjadi 3 tahun ke depan ya. Nah justru itu karena ini cukup sulit, makanya volatility kemudian uncertainty ya, jadi ketidakpastian itu menjadi
menjadi hal yang sehari-hari kita hadapi Oke. saat ini gitu ya. Oke. Ya, jadi artinya kita perlu memikirkan itu semuanya gitu ya. Bagaimana kalau ya jadi pemikiran, makanya itu yang membuat orang semakin stres gitu ya. Udah kita stres sama berita-berita bahwa COVID begini, gelombang pertama, gelombang kedua, atau mutasi pertama, mutasi kedua, mutasi yang COVID-nya sangat berbahaya bagi tubuh. Belum lagi stres karena saya nanti gimana ya, 6 bulan ke depan, saya gimana ya 1 tahun ke depan, masih dipekerjakan nggak ya? Terus gimana kalau saya punya cicilan gitu ya? Nanti hutang ini bisa terbayar apa? Ini kan yang terus mengganggu pemikiran kita. Yang ada kita hanya kekhawatiran ya. Nah ini justru hal ini yang perlu kita pikirkan gitu ya. Penanganannya ya. Karena semakin banyak orang stres ya. Karena saya dari fisika, saya dari fisika. Jadi pikiran itu membangun suatu medan energi itu membangun suatu materi, membangun menjadi suatu kenyataan. Jadi kalau pikirannya sudah negatif, pikirannya sudah stres ya, maka masa depannya itu menjadi suram gitu. Nah, ya orang bilang the thought will become reality. Ya. Makanya kalau orang penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian, itu ya, maka ya ini sangat berpengaruh kepada masa depan yang akan mereka alami. Nah, justru itu pola pikir menjadi penting. Ya, pola pikir. Bagaimana kita bisa membangun itu. Nah, sekarang pekerja memang kan berpikirnya kan memang yang utama ya, khususnya di industri-industri yang masif ya, atau mungkin yang pekerjaan-pekerjaan yang ya mungkin middle level ke bawah gitu ya. Ini kan memang perut ya, artinya kesejahteraan itu penting ya. Maka dari itu source of income ini menjadi hal yang penting. Ya bisa aja nanti pemikiran-pemikiran ya melalui social security. Nanti bagaimana nih social security di era yang berubah ini gitu ya. Pembahasan sudah sangat banyak gitu ya. Solusi yang ditawarkan ya, misalnya seperti jaminan kehilangan pekerjaan ya, ya. Jaminan kehilangan pekerjaan kata pengusahanya, kami aja nggak jelas jaminan keberlangsungan usaha begitu. Itu gimana itu? Ya memang ini ya sebetulnya pembahasannya agak panjang, Mbak Mona. Jadi harus terbentuk suatu ekosistem terlebih dahulu gitu. Ekosistem yang menyeluruh terhadap antisipasi revolusi industri keempat dan COVID ini gitu. Kan itu memang saling terkait satu sama lain. Ya, interlink ya. Iya. Betul. Ya, termasuk ya dari pekerja dan dari pengusahanya juga. Ya. Dan ini juga ada kaitannya nanti dengan training dan retraining. Ya. Jadi misalnya sudah kehilangan pekerjaan, dia mau apa? Mau wirausaha atau mau meneruskan? Nah, kalau mau meneruskan bagaimana? Mau di upskilling ya, masih di industri yang sama gitu ya, tapi dia di upgrade, atau di reskilling, industrinya yang berbeda, dia diberikan pengetahuan yang baru ya, side skilling dan skilling yang lain gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah setelah di training ada pekerjaan yang mau menyerap mereka, itu kan? Berarti kan kita harus tahu informasi dari industri, ya, dari kalangan pengusaha. Sebetulnya industri apa saja yang survive
industri apa saja yang prioritas, ya, kebutuhannya berapa, demand-nya cukup kuat atau tidak, ya, di bisnis itu, bisnis baru itu. Nah, kebutuhannya berapa? Nah, kalau bila ada kebutuhan besar, maka pelatihannya harus diperbanyak untuk bisa mencukupi kebutuhan tadi, ya. Sehingga begitu dia di training, dia langsung terserap, di training langsung terserap. Nah, bagi para pengusaha juga gitu. Yang nanti ini bisnisnya akan hilang gitu, ya, atau industrinya akan hilang, ya. Nah, ini dia juga perlu melakukan transformasi ke industri yang baru. Termasuk pekerjanya juga akan melakukan transformasi, ya. Sehingga ekosistem ini menjadi penting. Informasi tadi menjadi penting. Perencanaan planning roadmap itu menjadi penting, ya. Namanya industrial transformation map-nya gitu, ya. Peta transformasi industrinya harus ada, kelihatan gitu. Misalnya saya melihat ada industri yang cukup bagus, yaitu otomotif, ya. Cukup baik pemetaannya, clear. Misalnya mobil konvensional ke mobil listrik gitu, ya. Mobil listrik ke mobil otonomus, ya, mobil tanpa pengemudi gitu, ya. Ya. Kemudian nanti mungkin berikutnya saya nggak tahu, ya, mungkin ada mobil magnet gitu, pakai magnet gitu, ya, nggak pakai roda lagi gitu, ya, karena dengan ditemukannya gravity vehicle gitu, ya, dan lain-lain. Nah, makanya dengan kejelasan itu clear, ya. Berarti orang-orang yang mungkin departemennya hilang, dia di training ke listrik, ya, yang mungkin ilmu-ilmu mengenai baterai atau yang lain gitu, ya. Terus otonomus yang kaitannya dengan otomatisasi, dengan visionnya gimana membedakan orang dengan barang misalnya, dan lain-lain. Di autonomous car kalau dipakai di Eropa, di Amerika kan beda, ya. Di sini mungkin pejalan kaki nggak takut sama kendaraan, ya, kalau di luar kan. Jadi algoritmanya bisa jadi berbeda gitu di sini dan di luar gitu, ya. Iya, maka dari itu kan butuh butuh semacam customizing gitu, ya, di sini. Iya, iya. Nah, sehingga ini menjadi suatu ekosistem, ya, ekosistem. Jadi mulai dari planning, ininya bagaimana, ya, demand-nya berapa, ada sistem informasi dari pekerjaan, ada sistem informasi dari pekerjanya sendiri, misalnya background-nya bagaimana, skill-nya bagaimana, gitu, ya, pengalamannya bagaimana, bagusnya nanti dia ditempatkan di mana kalau misalnya yang ini hilang. Kemudian juga tempat pelatihan, ya. Jadi kita harus ada tiga sistem informasi sehingga bisa link and match gitu. Jadi semuanya ini menjadi suatu ekosistem. Baru nanti tadi jaminan kehilangan pekerjaan, unemployment fund, atau skill training fund gitu, ya, biaya untuk training tadi itu menjadi lengkap gitu dengan jadi artinya kan yang dikhawatirkan kita udah kasih training, kan itu kan kita dibiayai terus tuh, biaya biaya dianya, biaya keluarganya misalnya. Nah, pertanyaannya, dia udah di training tapi dia nggak dapat pekerjaan. Nah, ini kan uang yang digelontorkan jadi mubazir gitu. Sayang gitu kalau dia nggak bisa langsung bisa bekerja gitu. Mau sampai berapa ini yang lama? mikirin siapa, Mas Kun? Ini yang mikirin ini siapa? Kalau industri-industri, apalagi industri besar, masih memungkinkan untuk bisa memikirkan itu, ya. Tapi mereka juga tentu saja sudah shock dengan adanya perubahan. Yang kalau perubahan yang pertama mungkin mereka nggak terlalu shock, ya, karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk revolusi industri 4. Tetapi COVID ini membuat mereka menjadi, saya yakin deh, mereka juga benar-benar harus melakukan transformasi begitu, ya kan, dengan adanya pengurangan yang signifikan. Tetapi itu perusahaan besar. Kemudian yang menengah dan bawah itu kan, ya, mereka mungkin belum sampai ke sana. Mereka lagi ngurusin beres-beres yang di depan matanya, udah tengah mati gitu. Itu siapa yang ngerjain itu tadi, yang bentuk-bentuk yang tadi tuh?
Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi yang harus mikirin itu semua pihak. Artinya kalau dari sudut pandang tripartit ya, itu ya pengusaha, ya pemerintah, ya serikat pekerja. Nah, yang apa namanya? Tiga pihak itu harus duduk bersama tripartit ya. Yang disebut no one left behind ya. Yes, no one left behind. Ya, karena apa? Kalau hanya dibentuk oleh beberapa pihak ya, maka yang lain ya, khususnya misalnya serikat pekerja tidak dilibatkan gitu ya. Maka begitu ini dijalankan, ini nggak ngerti gitu ya. Bahkan saya melihat bukan hanya tripartit saja gitu ya, tetapi juga pihak dari akademisi ya, karena pihak akademisi itu juga sangat penting dalam melakukan training dan retraining ya. Mereka tahu bagaimana cara bisa menyampaikan itu dengan baik ke pihak pekerja. Kemudian juga kalangan NGO ya. NGO ini juga memiliki banyak berbagai studi ya, dia punya pengetahuan gitu ya, yang cukup baik. Nah, ini ya bisa sama-sama digunakan ya untuk bangsa ini gitu ya. Untuk supaya menyelesaikan ya menjadi solusi bagi negara ekosistem Industrial Revolution keempat ini. Dan tadi di dalam pemerintah sendiri ini juga koordinasi dari berbagai kementerian ini menjadi sangat penting gitu ya. Kalau bahkan kalau di berbagai negara itu komunikasi mengenai hal ini itu udah dibangun wadah-wadahnya gitu ya. Jadi misalnya masing-masing industri kan berbeda-beda isunya ya. Ada industri yang masih belum berdampak secara kuat, tapi ada industri yang sudah berdampak habis-habisan gitu ya. Nah, ini kan berbeda-beda. Maka dari itu tadi tripartitnya tadi ya, itu kalau bisa per sektoral gitu. Jadi setiap sektor kumpul nih masing-masing pihak gitu ya. Industri kita seperti ini ya. Gimana nih peran dari pemerintah, gimana peran dari serikat ya. Tentunya kalau dari pemerintah yang ada kaitannya juga dengan industri itu gitu ya. Ayo nih kita bangun bersama-sama suatu sistem ekosistem infrastruktur ya. 4.0 sama-sama ya. Serikat pekerja juga penting karena dia mengerti pemetaan karyawannya ya. Kan serikat pekerja misalnya yang levelnya federasi, dia punya anggota-anggota dari berbagai perusahaan ya. Dia bisa tahu jenis-jenis pekerjaan ya yang ada ya. Misalnya kalau sektor retail yang gampang itu ada hypermarket, ada supermarket, ada minimarket. Nah, ini gimana trennya? Oh, hypermarket kurang begitu bagus. Ini ada minimarket yang menjadi tren saat ini gitu ya. Nah, bagaimana nih kita bisa bicara yang ter-PHK ini bagaimana bisa di retraining dengan untuk dimasukkan di misalnya di yang lagi trendy sekarang atau e-commerce gitu ya. Nah, ini bagaimana nih transformasinya? Nah, serikat pekerja kan melihat oh ini bagus ya, ini bagus. Perusahaan juga kan melihat di satu sisi ini mau toko tutup, di satu sisi ini ada yang membutuhkan pekerjaan gitu ya. Iya. Pelatihannya gitu ya supaya semuanya senang gitu, semuanya win-win-win tadi ya. Bayangkan kalau hanya pihak tertentu aja yang membangun ini nggak melibatkan ini, nanti akibatnya regulasi yang ada ataupun action yang ada kurang optimal ya. Oke. Ya, Pak Kun, negara ini emang dibangun dengan tanggung jawab ya. Karakter-karakter dari para pemimpin dan pengelola itu harus benar-benar memiliki nilai-nilai yang baik, nasionalisme,
kalau saya juga percaya ya, keyakinan-keyakinan religi, keyakinan-keyakinan tanggung jawab, nasionalisme itu benar-benar akan membuat kita memikirkannya dengan baik, nggak cuma mikirin gimana caranya aman dari diri sendiri, atau dengan kita ngamanin diri sendiri, atau kita juga bingung ya dengan keadaan sendiri, dengan gotong royong kohesivitas itu akan jadi kebentuk. Oh iya ya, kita mau bikin apa, kita mau nyelesain masalah apa. Kalau enggak ribut nanti ya kan, pekerja nggak punya pekerjaan, pengusaha nggak bisa berusaha, dan pemerintah juga akan kerepotan gitu ya. Artinya pastinya banyak masalah-masalah nasional dengan adanya itu gitu. Betul. Ya, itu kata kunci gotong royong, luar biasa. Satu kata itu luar biasa, kata Ya, kunci itu, sekali. kata itu besar sekali ya. Bahwa Indonesia ini melalui social dialog. Ya, musyawarah ya. Musyawarah. Saudara itu Luar biasa. bahasa ininya Melalui social partnership ya. social partnership. Ya, karena Indonesia itu sudah mempunyai kultur ya, kultur budaya gotong royong yang sangat kuat. Maka dari itu hubungan industrial, kalau menurut saya pribadi, hubungan industrial berbasis Pancasila itu luar biasa. Dahsyat ya. Dahsyat ya, karena semua ada di situ. Tadi basis utamanya yaitu sila pertama, yaitu spiritual, penting. Kalau semua pihak ya memiliki basis itu, ini selesai semua masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka memiliki kemanusiaan, bukan hanya adil ya, tetapi dia juga punya adab, punya peradaban. Jadi adab, cara menyampaikan, walaupun benar, tapi cara menyampaikannya salah juga ya nggak optimal hasilnya ya. Makanya adil, adab. Yang ketiga, persatuan. Memang tadi perlunya kita mempersatukan pemikiran dan lain-lain untuk caranya bagaimana tadi social dialog dengan musyawarah gitu ya. Nah, dengan cara itu ya, dengan tadi kita bersatu, bekerja sama, bergotong royong, maka menghasilkan suatu keadilan. Jadi keadilan sosial tidak tercapai kalau sila 1 sampai sila 4 ini tidak dijalankan. Maka hubungan industrial juga sama itu, seperti itu. Tadi kalau kita menegasikan atau mengabaikan hanya satu pihak aja, maka nggak lengkap. Kalau kita analogikan pada tubuh kita ya, humanity itu makroskopisnya, mikroskopisnya misalnya tubuh kita. Bayangkan kalau kita mengabaikan salah satu organ kita saja, ya, maka kita apalagi nggak ada harmoni satu sama lain, ya, maka tubuh kita akan sakit. Sama kayak hubungan industrial, ya, kayak negara kita. Ya. Kalau misalnya ada satu pihak yang diabaikan, gitu ya, maka ya jadi nggak optimal. Ya, ini seperti itu. Oke, so. Aduh, luar biasa, keren banget dialog kita hari ini. Dan nggak terasa nih udah lebih dari sejam, Mas Gun. Saya sempat ngobrol sama Mas Gun tentang change gitu ya, tentang bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana kehidupan kita ini bisa mengoptimalkan setiap individu menjadi sebuah kekuatan besar untuk Indonesia gitu ya. Itu juga menarik. Kita akan diskusi di kesempatan berikutnya ya Mas Gun. Kita sudahi dulu dialog hari ini. Anything you want to say before we close? Ya, baik Mbak Mona. Saya juga terima kasih Mbak Mona dapat kesempatan untuk bisa bicara mengenai hubungan industrial. Mungkin kalau saya bisa sampaikan, memang hubungan industrial ini adalah penting ya. Sekarang tantangannya, eranya shifting, bergeser, maka hubungan industrial juga perlu ada adjustment ya, untuk bisa melengkapi daripada hubungan industrial yang ada saat ini, agar kita bisa mengantisipasi kenyataan yang ada saat ini, yaitu tantangannya banyak, tetapi dengan perubahan pola pikir yang ada di kita, ya, maka kita perlu bisa mengubah semua tantangan ini menjadi peluang-peluang. Saya yakin bahwa
hidup itu peristiwa itu ada dua sisi. Kalau kita hanya melihat negatifnya saja, kita nggak akan maju. Yeah. Pola pikir kita bisa menggeser view kita agar kita bisa melihat sebegitu banyak peluang yang ada saat ini. Nah, semua kita ambil hikmahnya, kita optimalkan peluang-peluang itu untuk kekuatan kita. Kekuatan masing-masing pihak, kekuatan serikat, kekuatan manajemen, kekuatan pemerintah, agar semuanya bisa mencapai tujuannya. Ya. Mungkin demikian. Thank you. Ya, kita tunggu mungkin di dalam dialog berikutnya kita juga ingin dengar tentang solutif adjustment hubungan industrial yang menciptakan produktivitas dan win-win position ya. Terima kasih Mas Kun, sehat selalu dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.